Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pelatihan yang berbahagia, perkenalkan saya Najamuddin, Bidai Suara Balai Diklat Keagamaan Medan, ingin mempresentasikan satu mata pelatihan sejarah rumah ibadah di Indonesia. Yang menjadi tujuan pembelajaran dari mata pelatihan ini adalah peserta mampu mengklasifikasikan sejarah rumah ibadah. Kemudian ada 3 indikator hasil belajar dari mata pelatihan ini. Yang pertama adalah menjelaskan peraturan bersama 2 menteri, yaitu Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006 terkait dengan tugas kepala daerah dan wakil kepada kepala daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama. Yang kedua adalah peserta diharapkan mampu mengklasifikasikan sejarah rumah ibadah 6 agama besar di Indonesia. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah menganalisis kasus-kasus rumah ibadah di Indonesia. Mari kita lihat sobat pelatihan semua, dalam PBM Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 terkait dengan tugas kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama mulai dari gubernur sampai lurah atau desa sesungguhnya hampir sama, yaitu terkait dengan satu, memelihara kerukunan. Yang kedua adalah mengordinasikan kegiatan instansi vertikal di provinsi dalam pemeliharaan KUB, dan yang ketiga menumbuh kembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling harmoni, dan seterusnya. Dan yang keempat adalah membina dan mengordinasikan bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketentraman dan juga kehidupan beragama. Sementara yang menjadi tugas bupati, yang tadinya tugas gubernur ada 4, sekarang tugas bupati menjadi 5, yaitu ditambah dengan menerbitkan izin mendirikan bangunan rumah ibadah. Berikutnya, yang menjadi tugas camat, yang tadinya gubernur ada 4, kemudian bupati ada 5, camat tinggal 3. Yang pertama memelihara ketentraman, yang kedua adalah menumbuh kembangkan keharmonisan, dan yang ketiga adalah membina dan mengordinasikan lurah, kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketentraman, ketertiban masyarakat dalam kehidupan keagamaan. Kemudian lurah tinggal 2 tugasnya, yang pertama adalah memelihara ketentraman, dan yang kedua adalah menumbuh kembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama. Berikutnya, tugas Forum Kerukunan Umat Beragama. Forum Kerukunan Umat Beragama dibentuk di provinsi dan kabupaten kota. Kemudian, posisi FKUB ini memiliki hubungan bersifat konsultatif, bukan lembaga hukum. Apa yang menjadi tupoksi Forum Kerukunan Umat Beragama baik di provinsi atau juga di kabupaten kota? Yang pertama, FKUB melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat. Yang kedua, FKUB menampung aspirasi dari keagamaan dan aspirasi masyarakat. Yang ketiga adalah menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat. Dan yang terakhir adalah melakukan sosialisasi terkait dengan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. FKUB berada di provinsi dan di kabupaten. Sementara yang punya tupoksi untuk memberikan izin rumah ibadah adalah FKUB yang berada di kabupaten dan kota. Syarat pendirian rumah ibadah diantaranya adalah harus ada daftar nama dan juga KTP yang terdiri dari 90 calon pemakai rumah ibadah sesuai dengan batas wilayah. Yang kedua adalah dukungan masyarakat setempat minimal 60 penduduk, dan yang ketiga adalah rekomendasi tertulis Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kota, dan yang terakhir adalah rekomendasi dari Bupati FKUB Kabupaten Kota. Kemudian pendirian rumah ibadah ini diajukan oleh panitia pendirian rumah ibadah. Izin sementara penempatan bangunan gedung.
Yang dimaksud dengan pemanfaatan bangunan gedung sini adalah gedung yang bukan rumah ibadah tapi dipergunakan untuk rumah ibadah. Yang pertama adalah layak fungsi. Layak fungsi ini adalah ketika IMB sudah, kemudian ketika LSF sudah, maka langkah berikutnya adalah layak fungsi. Layak fungsi ini harus memenuhi dua kriteria atau dua syarat. Yang pertama adalah memenuhi persyaratan administrasi, dan yang kedua adalah memenuhi teknis sebagaimana fungsinya dalam penggunaannya. Kemudian persyaratan pemeliharaan KUB serta ketentraman dan ketertiban masyarakat meliputi: 1. Izin tertulis pemilik bangunan. Yang kedua adalah rekomendasi tertulis lurah atau kepala desa. Yang ketiga adalah pelaporan tertulis kepala FKUB kabupaten kota, dan yang terakhir adalah pelaporan tertulis kepala kantor Departemen Agama kabupaten kota. Penyelesaian perselisihan. Ketika ada perselisihan akibat dari pendirian rumah ibadah, maka langkah yang pertama adalah musyawarah antar pemeluk agama dan juga para panitia pendiri rumah ibadah. Yang kedua adalah ketika langkah pertama tidak selesai, maka harus melibatkan kepala daerah berupa bupati, wali kota yang dibantu oleh kepala kantor Departemen Agama yang hari kita sebut sebagai kepala kantor Kementerian Agama. Dan yang ketiga, jika langkah pertama musyawarah dan yang kedua adalah keterlibatan kepala daerah dan juga Kementerian Agama belum diselesaikan, maka langkah terakhir adalah dilakukan melalui pengadilan setempat. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu klasifikasi rumah ibadah. Yang pertama adalah masjid. Masjid adalah rumah ibadah umat Islam. Masjid diambil dari kata sajadah, yaitu sujud, berubah bentuk menjadi tempat ibadah, maka bernama masjid. Yang kedua adalah gereja, yang ketiga adalah kelenteng, yang keempat adalah kuil atau pura, yang terakhir adalah wihara. Mari kita lihat sobat pelatihan semua, bahwa salah satu referensi mengatakan Masjid Sakatunggal Banyumas adalah merupakan masjid tertua di Indonesia yang didirikan pada tahun 1288. Banyak sesungguhnya masjid yang menjadi simbol kebanggaan umat Islam di Indonesia. Di antaranya adalah Masjid Istiqlal Jakarta, Masjid Baitur Rahman Banda Aceh, Masjid Raya Medan, dan lain sebagainya. Dalam hal jenis masjid, masjid bisa dikategorikan sebagai masjid nasional, yaitu Masjid Istiqlal. Kemudian masjid yang berada di provinsi disebut sebagai Masjid Raya. Turun ke bawahnya yaitu masjid yang berada di kabupaten kota bernama Masjid Agung, sampai ke bawah nanti ada disebut sebagai Masjid Besar dan Masjid Jami. Hari ini jumlah masjid di Indonesia tercatat sampai tahun 2022 jumlah masjid di Indonesia tercatat 285.611 unit. Kemudian rumah ibadah berikutnya yaitu gereja. Gereja ini adalah rumah ibadah bagi pemeluk agama Katolik dan Kristen. Salah satu rumah ibadah tertua yaitu gereja bernama Gereja Sion, dibangun pada tahun 1695. Banyak gereja ternama di Indonesia, di antaranya adalah Gereja Katedral di Jakarta, Gereja Betani di Surabaya, GKI Kerajaan Allah di Semarang Utara, GKI Mawar Saron di Kelapa Gading Jakarta, Gereja Betel Indonesia Keluarga Allah Solo, Gereja Evangelis Reformasi Indonesia, dan lain sebagainya. Hari ini jumlah rumah ibadah Kristen berupa gereja sebanyak 60.727 unit dan Katolik 13.948. Berikutnya rumah ibadah pemeluk agama Konghucu. Banyak nama yang memberikan terhadap rumah ibadah ini. Salah satunya adalah kelenteng. Kelenteng menjadi tempat ibadah umat Konghucu. Selain kelenteng, umat Konghucu masih mempunyai nama. Di antaranya adalah Tiantan, Kong Miao, Miao, Bio, atau kelenteng.
Sebagaimana Islam tadi, ada jenis-jenis masjid, di Konghucu juga terjadi. Ada rumah ibadah seperti Tiantan. Tiantan hanya dipergunakan untuk tempat beribadah. Sementara yang lain, yang ukurannya lebih kecil, dipergunakan selain untuk tempat ibadah, tapi juga untuk membangun budaya literasi, seperti membaca, menulis, dan lain sebagainya. Sampai tahun 2022, jumlah rumah ibadah kelenteng sebanyak 2087 unit. Berikutnya, agama Hindu. Rumah ibadah yang paling terkenal dalam agama Hindu adalah Pure. Selain Pure, sesungguhnya masih terdapat nama lain, diantaranya adalah kuil. Sebagaimana agama lain seperti di gereja atau juga di Kristen atau Katolik, ada penamaan-penamaan berdasarkan daerahnya. Maka di agama Hindu juga terjadi perbedaan nama terhadap rumah ibadah Hindu. Seperti di Bali, rumah ibadah Hindu di Bali bernama Pure, tapi yang paling terkenal secara nasional rumah ibadah mereka adalah kuil. Sampai saat ini jumlah rumah ibadah Hindu, baik dia kuil atau juga Pure, sebanyak 14.826 unit. Berikutnya rumah ibadah agama Buddha, yaitu wihara. Wihara juga punya tingkatan atau juga punya jenis. Ada yang bernama Setia, ada Arama, ada Maha Wihara. Beberapa wihara terkenal di Indonesia, ada wihara Kau Engbio, ada wihara Dewi Welas Asi, ada wihara Poktek Bio, dan lain sebagainya. Sampai tahun 2022, jumlah rumah ibadah Buddha tercatat sebanyak 2.436 unit. Ya, demikian materi yang kita sajikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.